Ya, pemerintah merancang rancangan APBN 2027 secara ekspansif dengan target pertumbuhan ekonomi di level 6%, dengan belanja negara diproyeksikan menembus 4 triliun rupiah untuk membiayai program prioritas. Mampukah Indonesia menjaga pertumbuhan ekonomi ke depan, menjaga defisit fiskal hingga mengoptimalkan penerimaan negara? Prime News kali ini akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Ada dari Indef, ini ada Kang Rizal. Kang Rizal, apa kabar? Baik, Baik ya. Mas. Ada juga ini dengan Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, apa kabar? Baik. Dari Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo. Dan di sebelah kiri saya yang pasti sudah ada Pak Andri Asmoro, Chief Economist Bank Mandiri. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Bapak-bapak, Akang terima kasih sudah hadir. Kita ingin membahas, tadi kita sudah mendengar pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto di hari ini ya, di sore tadi ya. Jadi ada beberapa program prioritas juga yang dilakukan di APBN 2027. Kita ingin bahas, kemarin kan di semester pertama tahun ini BPS mencatat bahwa ada pertumbuhan ekonomi yang meningkat begitu ya. Karena mencapai target, maka targetnya kemudian pertumbuhan ekonomi di tahun depan diharapkan sampai 6% begitu ya. Kita ingin tanya aja nih ke Pak Sutrisno dulu deh, ke Pak Sutrisno, kalau misalkan kita pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di 6%, kira-kira dari perspektif dunia usaha, target ini realistis nggak sih bakal tercapai? Ya sebenarnya bisa realistis, bisa enggak. Ya, yang pertama kenapa? Kan kalau kita baca di media beberapa minggu terakhir ini kan angkanya kan 5,8 sampai 6,5 gitu kan ya. Jadi kalau itu dia 6% ya nggak kaget juga gitu karena sudah beredar. Yang kita kaget nanti kalau betul-betul 6,5 kan gitu loh. Karena angka 6 saja sebenarnya sudah cukup optimis karena proyeksi dari misalnya World Bank itu kan hanya 5 gitu ya. Bank Indonesia pun nggak sampai 6 gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita apresiasi pertumbuhan 6% karena apa? Karena berarti pemerintah harus ngejar 6% gitu. Nah, atau kan, ini mungkin target agak kurang mendebarkan ya, mungkin sudah pasti akan tercapai di tahun depan. ya belum tentu, Belum tentu kan? belum tentu tercapai. Cuman kita punya alasan untuk meminta itu dicapai, itu dideketi kan gitu. Betul, betul. Tapi kalau targetnya udah kecil, ya sudah kan enak-enak. Kalau ke sini 6% kan mungkin nggak kecapai, tapi kan orang harus kerja keras untuk mencapai itu. Ya. Tapi yang penting sebenarnya gini ya, bukan soal 6%-nya atau berapa persennya. Sekarang yang kita harus tanya itu dari mana itu pertumbuhan 6% itu. Ya, betul. Sumbernya itu apa? Ya. Ini kan penting ya, karena kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi kita kan konsumsi masyarakat masih menjadi sumber utama, kemudian investasi, net ekspor impor misalnya seperti itu ya. Nah sekarang bisa nggak investasi itu dari mana? Kan itu penting juga. Ya. Kita tuh khawatirnya kalau investasi itu hanya dari pemerintah. Kalau dari pemerintah itu pasti tidak sustain. Karena apa? Karena pendapatan pemerintah pun juga terbatas. Ya. Kita mengharapkan investasi yang benar itu kan datang dari sektor usaha, dari dunia usaha, dari masyarakat. Karena itu berarti apa? Kalau dunia usaha melakukan investasi berarti ekonominya bagus, bisnisnya bagus ya. Tapi kalau kemudian dari negara, berarti kan swastanya tidak begitu baik gitu. Nah kita berharap bahwa investasi yang berasal dari pemerintah itu adalah katalisator, ya kan, sebagai cara untuk meng-invite investor dari investasi dari sektor Harus jadi booster, bisa dunia usaha. Ya, Jadi dia kalau pemerintah masuk, yang lain ikut ya. crowding in ya, maksudnya itu istilahnya ini. Nah, ahli-ahli yang Tapi kemarin saya sempat ngobrol juga dengan Badan Pusat Statistik ya. Di sini ada, kita jelaskan ada pertumbuhan ekonomi yang naik nih di kuartal pertama, kuartal kedua, kemudian di semester pertama di tahun ini. Belanja negara itu paling cukup besar juga. Nah itu dia. Karena Pak Presiden kita ini memang begitu gencar melakukan program prioritas sehingga melakukan pembelanjaan negara cukup besar di awal-awal tahun. Justru itu maksud kalau sebelum-sebelumnya kan akhir tahun ya Pak ya? Maksud saya kalau itu yang menjadi engine-nya, Betul. ya kan, itu menurut saya kurang sehat gitu Ya, loh. oke. Engine-nya itu harus dari swasta. Karena apa? Kalau swasta mau investasi artinya bisnisnya sehat. Tapi kalau hanya negara kan, ya memang ekonomi tumbuh ya, investasinya tinggi kan, pertumbuhan ekonomi kan fungsi dari investasi kan gitu. Nah, cuman yang kita harapkan itu investasinya itu
yang memang berasal dari sana. Nah, yang aspek berikutnya yang perlu kita gali lebih jauh itu adalah the quality of growth itu sendiri. Kualitas dari pertumbuhan ini seperti apa? Pas sekedar tumbuh nanti kita ekonomi tumbuh berapa? 5,61 ya. Tolong dikoreksi. Iya. TW1 Pak. 5,1 kan. Tapi kan rakyat di bawah mengatakan mau beli beras susah, mau beli itu. Itu artinya apa? Pertumbuhan itu sendiri boleh jadi di kelompok tertentu dia tumbuh besar, tapi di bawah enggak. Nah, karena itu kualitas dari pertumbuhan itu harus diperhitungkan. Dia harus bisa meningkatkan daya beli masyarakat, dia harus bisa menciptakan lapangan kerja, kan gitu kan? Dan dia kemudian bisa mengatasi kemiskinan, dia mengatasi pengangguran. Nah, itu baru pertumbuhan yang benar. Betul. Begitu sih kalau dari pandangan kami ya. Dunia usaha simpel aja gitu. Kalau pemerintah mentargetkan 6%, seharusnya dari pelaku usaha harus lebih dari 6% kan? Betul. Karena ada yang di bawah itu begitu. Iya kan? Tapi ini cukup ini ya, tantangannya besar karena dari pertumbuhan ekonomi itu kan bukan hanya di apa sih yang dilibatkan bukan hanya penerimaan saja, tapi ada juga konsumsi dan sebagainya. Nah, ketika dunia usaha, bidang usaha juga cukup signifikan di beberapa wilayah. Jadi kalau kemarin saya lihat per provinsi di wilayah Indonesia, provinsi mana yang paling menyumbang kontribusi terbesar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Itu ada di Maluku Utara saya lihat, karena memang ternyata industri pertambangan di sana naik gitu. Jadi tapi pertambangan itu sendiri kan kita harapkan pertumbuhan itu berasal dari sektor yang punya linkages, yang punya keterkaitan industri. Jadi kalau ini tumbuh, yang lain juga ikut tumbuh. Tapi kalau sayangnya daerah yang tidak punya potensi itu akan sulit. Kalau misalnya nanti di Maluku tadi itu tambang itu gali saja kan. Tapi apakah kemudian ada rentetannya ke bawah atau tidak? Nah itu juga menentukan quality dari pertumbuhan itu sendiri. Gitu. Tapi masih logis ya kalau memang targetnya 6% ya masih bisa ya, masih bisa seperti dicapai ya. Ya harus kerja keras. Harus kerja keras untuk mencapai. Dari Bang Mandiri, Pak Andri kalau misalkan pemerintah ini targetin pertumbuhan ekonomi di 6% ya. Dari sisi perbankan kira-kira gimana nih? Cukup logis atau enggak? Karena kita tahu bahwa ada perspektif perbankan ini ada target-target tertentu ya. Contohnya ada pertumbuhan kredit, ada apa begitu. Untuk usaha perbankan kira-kira dengan pertumbuhan ekonomi yang targetin 6%. Cukup oke, cukup realistis, itu dengan mudahnya pasti akan bisa tercapai. Kalau kita melihat sih sebenarnya dari performance di semester 1 lalu ya, di kuartal 1 tuh 5,61%, kuartal 2 tuh 5,29%, itu kan average-nya ada di 5,45% di semester 1 ya. Sebenarnya kan kita tinggal berjuang di kuartal 3 ini yang paling tough sebenarnya, karena sepi sentimen sebenarnya buat pengusaha juga nggak ada festive tuh. Baru ada festive tuh di akhir tahun lah, di kuartal 4 yang bisa mendorong pertumbuhan relatif lebih tinggi lagi. Jadi kalau saya bayangkan kalau di kuartal 1, di kuartal 3 ini kalau dengan menggunakan big data kami, itu memang belanja sedang slowing down tuh. Ya, jadi kita dari Mandiri Spending Index kita, belanja terutama di kelompok bawah itu sedang menurun di bulan Juli kemarin. Ya, kita sedang mengupdate lagi sampai dengan bulan Agustus. Jadi challenge-nya di kuartal 3. Tapi kalau misalnya kemudian dunia usaha itu kemudian bisa recover di kuartal 4, sebenarnya kita bisa melihat bahwa pertumbuhan itu mungkin bisa di atas 5,3-5,4% gitu. Jadi artinya ruang ke 6% itu adalah kemudian relatif tidak terlalu bombastis dibandingkan kemudian loncat langsung 1% atau keambil paling kanan targetnya dari yang itu ngambilnya di sisi kanan 6,5% misalnya. Tapi saya setuju sekali dengan Pak Sudino. Yang paling penting adalah memandang 2027 adalah kepada kualitas pertumbuhan. Ini sebenarnya yang kita lihat juga di tahun 2026 ini. Jadi kalau kita lihat di kondisi tahun 2025-2026 ini secara struktural itu memang kita sedang menghadapi 3 decoupling, Pak. Ini yang kemudian dihadapi oleh dunia usaha juga. Yang pertama adalah decoupling by segmen. Ya, kalau dari sisi segmen itu terjadi perbedaan antara kelompok mid to up dan mid to low income people.
Jadi segmen menengah atas dan segmen menengah bawah. Kalau segmen menengah bawah ini memang kalau kita lihat, kalau rata-rata dari daya belinya memang relatif mengalami penyusutan. Ya. Dari segi tabungan ya yang sudah banyak dibahas juga ya, bagaimana rata-rata saldonya juga menyusut ya dibandingkan dengan 13 tahun agak yang sulit lalu, rupanya 10 untuk tahun yang menabung, lalu. karena saya pribadi pun merasa Ya, bahwa jadi mereka lebih sulit untuk mengalami menabung yang nih, kita maksudnya. sebut smaller size of wallet, dompetnya kecil. Dan yang namun kalau kita lihat yang mid to up itu sebenarnya dompetnya menebal gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari kelompok tabungan di atas 2 miliar misalnya itu juga relatif meningkat. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah decoupling by sektor. Ada sektor-sektor yang secara dilihat dari PDB kemarin sampai dengan kita lihat rata-rata dalam 3 tahun terakhir sampai kuartal 2 kemarin itu rata-rata tumbuhnya luar biasa tinggi. Jadi sektor transportasi pergudangan itu di atas 10% rata-ratanya, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Terus juga kemudian rata-rata pertumbuhan di sektor jasa kesehatan, makanan, minuman, telekomunikasi, perdagangan, itu sektor yang memang kemudian mengalami pertumbuhan yang secara rata-rata dalam 3 tahun terakhir itu cukup tinggi. Namun sektor-sektor tersebut memang ya itu kemudian kontribusinya terhadap pertumbuhan relatif rendah dibandingkan dengan 2 sektor utama nih. Sektor utamanya apa? Tadi tempatnya Pak Sutrisno juga, jadi terkait dengan industri manufaktur, rata-rata kemudian pertumbuhannya itu di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal industri manufaktur itu menyumbangkan kontribusi paling besar dalam PDB. Yang kedua juga yang kemudian belum digarap banyak, mungkin sudah banyak ya dalam artian bahwa Pak Presiden Prabowo juga banyak kemudian program menyasar ke sini, namun perlu kemudian secara konsisten ya untuk mendorong, karena kalau kita lihat di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, itu rata-rata dalam 3 tahun terakhir itu tumbuhnya hanya di sekitar 2,6%. Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia tadi 5,45%. Potensinya sangat besar di situ ya, dan kita lihat kalau misalnya tadi disampaikan bagaimana kemudian yang penting bagaimana tumbuhnya gitu, melalui apa. Saya setuju sekali bahwa narasi dan kemudian story atau upaya langkah pemerintah adalah bagaimana membangun investasi swasta itu lebih tinggi lagi. Jadi bukan hanya kemudian didorong oleh kemudian government spending, ya belanja pemerintah itu perlu. Jadi necessary but not sufficient, masih belum cukup. Dalam artian kita kemudian belanja pemerintah itu bisa memberikan katalis supaya investasi lebih banyak lagi, terutama dari sisi swasta. Investasi itu akan meng-create pertumbuhan sendiri, dan pada akhirnya mendorong permintaan kredit lebih tinggi lagi. Jadi kalau sekarang pertumbuhan kredit itu di low double digit 10-12%, kalau lebih tinggi lagi kita bisa berharap bahkan di mid double digit, misalnya bisa 10-14%, misalnya seperti itu. Nah itu yang kita lihat kemudian yang decoupling yang kedua. Yang ketiga itu sebenarnya adalah decoupling by region atau spatial ya, dari provinsi dan pulau. Data kami dalam 40 tahun terakhir itu memang memperlihatkan bahwa PDRB-nya Pulau Sumatera dan Kalimantan itu malah turun terhadap nasional. Yang meningkat adalah Jawa dan Sulawesi tadi, termasuk juga Maluku, karena memang ada akhir-akhir ini ada program hilirisasi juga dan itu berdampak. Nah artinya memang dari sini ya tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo juga bahwa kemudian menciptakan multiplier ya dari pertumbuhan di sektor-sektor yang memang berdampak besar kepada pertumbuhan, itu akan harapannya juga membangun ekonomi di daerah. Nah tadi kalau lihat di APBN kan sebenarnya Pak Presiden sudah menyentuh bahwa kemudian ada program-program juga yang kemudian pasti dipusatkan juga di daerah, dan TKDD, transfer ke daerah dan dana desa yang saya lihat dari datanya itu mengalami peningkatan di tahun 2027 ini. Jadi harapannya itu yang kemudian bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di 2027 nanti. Ya, apalagi Presiden Prabowo Subianto akan menggencarkan untuk manufaktur motor listrik ya, kendaraan listrik. Rencananya. Semoga itu mengundang investasi cukup besar ya. Pertumbuhan ekonomi jadi sangat positif begitu. Kang Rizal dari Indef, kira-kira kita tahu bahwa RAPBN 2027 ini memang sudah dirancang sedemikian rupa, pertumbuhan ekonominya targetnya sudah ada. Untuk apa? Untuk membiayai banyak program prioritas. Ada program-program baru juga yang baru, tadi saya baru dengar ya di sore, oh ternyata tahun depan ini Pak Presiden kita akan fokus ke hal-hal ini gitu. Saya sih belum begitu merdu tuh ya, bidang pariwisata mungkin belum dicolek sama Pak Presiden begitu ya, tapi kita ada bidang-bidang yang lain nih. Kira-kira
Yang sudah pasti adalah pendidikan, kita lihat kesehatan sudah ada, kemudian yang swasembada pangan itu paling energi terbarukan juga salah satunya yang akan dirancang begitu ya, walaupun termasuk salah satunya adalah pembangunan infrastruktur untuk membangun di pantai utara Giant Sea Wall yang katanya puluhan tahun ke depan baru selesai. Kira-kira nih ya, kalau misalnya dari sisi ekonomi harus memilih mana yang paling memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi? Sebenarnya ada satu tuh, hilirisasi dan industrialisasi gitu. Industrialisasi, oke. Dan itu yang memberi multiplier efek tinggi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kenapa tuh? Karena industri manufaktur ya di banyak negara yang notabene sedang membangun industri itu kontributornya paling tinggi dan multiplier efeknya atau nilai tambahnya itu justru paling tinggi dibanding dengan sektor primer maupun sektor tersier. Nah, sekarang kan sedang terjadi transformasi ekonomi kita kan. Bayangkan dulu itu kita industrialisasi nih, industri manufaktur. Sekarang jasa kalah oleh jasa. Tapi ingat, total faktor productivity dari jasa ya, memang paling tinggi itu sekarang. Industri itu turun. Sektor primer pertanian juga turun. Nah, dulu kita itu ditopang oleh industri. Nah, industri atau sekarang katakanlah toolsnya dengan instrumen hilirisasi, ya, yang kemudian disandingkan dengan industri, itu menjadi kuncinya. Yeah. Karena kalau kita bicara hilirisasi, maka kita ada processing tier 1 atau juga turunan dari bahan baku, kemudian ke bahan setengah jadi, barang jadi, kemudian setelah itu ada lagi tier 3, tier 4 dan lain sebagainya. Itu justru menjadi concern. Dan ini saya kira dengan 2027 RAPBN 2027 dengan fokus ke 8 prioritas, justru menurut saya apalagi sinergi dengan Astacita supaya konsisten ya industrialisasi hilirisasi itu kalau dikasih pilihan. Berikutnya yang lain-lain tentu gitu, bukan berarti yang lain tidak penting. Tapi pemerintah juga harus mempertimbangkan kapasitas fiskalnya. Ya, kapasitas fiskal. Kalau kemudian semua dianggap prioritas, mana yang harus betul-betul mana yang trigger prime movernya? Super gitu. prioritas ya, harus ada. Justru sekarang itu harus didorong adalah di industrinya, di hilirisasinya. Dan ternyata tadi misalnya di daerah, kenapa dikatakanlah di Maluku, ya di Pulau Obi, ya itu kan paling tinggi tadi disampaikan. Karena apa? Karena hilirisasi kan. Tapi ingat, meskipun pertumbuhan ekonomi paling tinggi 2 digit, tapi kontribusi terhadap PDB kalah dengan Jakarta. Jakarta itu 18% kontribusi terhadap PDB nasional. Kemudian diikuti oleh Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah kan gitu kan. Nah, tapi itu menunjukkan apa? Hilirisasi, industrialisasi itu menjadi trigger. Meskipun skala ekonomi kan masih kecil di situ ya. Dan linkage antar sektornya itu juga masih terbatas. Dan sekarang kalau bicara nasional, linkage-nya juga memang panjang, baik ke hulu maupun ke hilirnya. Dan justru disitulah sebenarnya challenging dan peluang bagaimana nilai tambah itu bisa diciptakan. Karena kan PDB itu basisnya dari nilai tambah. Nilai tambah yang paling besar diciptakan dari industri manufaktur melalui hilirisasi itu. Dan itu saya kira menjadi trigger pertama, kalau pertanyaan tadi ya dari 8 itu, baru kemudian ke sektor-sektor yang lain yang menopang untuk sektor-sektor yang lain. Tetapi yang paling penting lagi adalah pemerintah harus memilah dan memilih dulu nih dari 8 ini. Mana yang diutamakan dulu, mana yang sudah siap. Tidak bisa bareng-bareng. Ya, tidak bisa bareng-bareng. Ya. Ini salah satu masukan yang cukup baik gitu, karena memang ketika kita ada hilirisasi, tadi ada manufaktur juga, itu berarti kan kita harus, karena gini, pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya harus memberikan dampak yang cukup luas, salah satunya ke daya serap tenaga kerja. Pengangguran kita menurut BPS di pertengahan tahun ini turun, tapi masih banyak penganggurannya, masih banyak begitu ya. Tapi kalau ngomong-ngomong tadi soal Kang Rizal tadi bilang bahwa ada program-program prioritas, tetapi kita harus tahu mana yang paling diprioritaskan dan artinya paling mempengaruhi ya pertumbuhan ekonomi ya. Mungkin saat ini ya. Mungkin saat ini kita harus bisa memilih target-targetnya apa saja gitu ya. Tapi kita mau tanya langsung saja sama
Pak Aditya Laksamana, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia yang baru hadir. Terima kasih loh Pak Adit. Terima kasih Mas, mohon maaf. Gimana lelah di perjalanan? Lumayan. Pak Adit, tadi kita sudah membahas sedemikian, tapi tadi kita baru mulai ketika Pak Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan pidato tadi sore, kemudian ada rancangan APBN di 2027, target pertumbuhan ekonomi di 6%. Ada beberapa program prioritas yang saya sih agak amazing ya. Maksudnya kayak, wah terpikir juga Pak Presiden mau di tahun depan akan fokus ke sini gitu ya. Ya. Kira-kira dari program-program yang ada, mana sih yang paling urgensi, yang paling, karena ada masukan nih, harusnya ada nih diukur nih, yang paling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang ada, tadi kayak industri, hilirisasi begitu ya. Ya. Dan juga iklim investasi dari di swasta juga harus lebih besar lagi begitu ya. Ya. Kira-kira dari pemerintah bagaimana nih tanggapannya? Kalau melihat postur program tadi ya, memang dan perjalanan 22 bulan Pak Prabowo memerintah sampai dengan memasuki 81 tahun kemerdekaan, kita melihat kan memang karakter kebijakannya adalah kebijakan yang transformatif kan, kalau kita lihat. Artinya dari satu persoalan, saya ambil contoh gizi ya. Gizi kan bukan persoalan laten, persoalan sudah lama dan sekarang Pak Prabowo mencoba mengatasinya, berusaha mengatasinya dengan program MBG. Di satu sisi itu adalah salah satu solusi MBG untuk persoalan gizi masyarakat kepada siswa, kepada balita, kepada ibu hamil, ibu menyusui. Tetapi di sisi lain itu juga memberikan satu multiplier efek yang luas. Terlepas sekali lagi, kita juga harus menyadari ada tantangan dan ada upaya-upaya pembenahan tata kelola akibat dari dampak sebagai yang sudah kita sama-sama lihat sebelumnya. Tetapi kita juga harus mencoba objektif melihat ada multiplier efek yang muncul di dalamnya, gitu. Yang timbul dari program MBG, penyerapan tenaga kerja sudah pasti ada, dapur menyerap, kemudian bahkan pembangunan konstruksi dapur MBG pun membutuhkan tukang. Kemudian juga tentu penyerapan di produk-produk pertaniannya, ekosistem ekonomi juga mulai terbentuk meskipun harus lebih dioptimalkan lagi ke depan. Gitu. Demikian pula sektor konstruksi pun juga terdampak dengan melalui pembangunan dapur-dapur MBG tersebut. Dan inilah sebenarnya kalau disebut mana yang prioritas, sebenarnya dengan model-model seperti ini beberapa program yang kelihatannya tadi tersebar di dalam banyak sektor, banyak klaster, sedikit demi sedikit sebenarnya bisa dicoba untuk direngkuh melalui pendekatan satu program. Katakanlah MBG tadi ada beberapa dampak, pertanian kena, perkebunan kena, perikanan kena, ketenaga kerjaan ada, konstruksi pun menerima dampaknya. Terlepas sekali lagi perlu ada pembenahan yang sedang dilakukan pemerintah. Demikian pula pembenahan di sektor pendidikan, yaitu sekolah rakyat. Sekolah rakyat adalah memberikan kesempatan kepada siswa dari keluarga desil 1-2 miskin ekstrim untuk yang selama ini tidak memiliki akses untuk bisa bersekolah. Tetapi kenyataannya di situ juga memberikan multiplier, penyerapan tenaga kerja, ada tenaga kependidikan yang direkrut, ada juga tenaga-tenaga pendukung operasional sekolah lainnya. Sekali lagi pembangunan sekolah rakyat yang kalau kita lihat memang itu fasilitasnya cukup lengkap ya, selain bangunan kelas sekolah juga ada asrama karena sistem boarding dan juga fasilitas yang lainnya, juga membutuhkan tukang-tukang, membutuhkan penyerapan material-material bahan bangunan yang masif, dan ini juga kebutuhan material tentu juga menggerakkan sektor industri yang bergerak di sektor material dan konstruksi lainnya, pasir, kemudian cat, listrik, kemudian semen, semua bergerak semua. Sehingga sebenarnya kalau mana yang prioritas, kalau kita lihat memang visi presiden salah satunya adalah peningkatan SDM. Kalau dari apa yang disampaikan melalui kesehatan dan SDM itu jalurnya ada dua, kesehatan dan pendidikan. Tetapi ternyata dengan pendekatan dengan fokus di dua itu saja sudah banyak yang terdampak dari imbasan yang cukup positif dari dua program itu. Jadi kalau menurut saya kita mencoba melihat secara objektif ya, pendekatan itu yang sekarang dilakukan pemerintah yaitu pendekatan transformatif, membenahi persoalan struktural, tetapi juga sekaligus memberikan multiplier efek yang besar kepada sektor-sektor lainnya, begitu, Mas. Ya, saya rasa sudah maksud gini, ketika RAPBN sudah di 2027 sudah ditetapkan, sudah dirancang sedemikian rupa, kita harus ingat bahwa masih ada program-program lain yang sudah dirancang sebelumnya, mungkin yang dianggarkan untuk tahun 2026 masih ada. Ini berarti PR pemerintah akan semakin banyak. Pak Presiden juga bilang kalau menteri-menterinya sudah bekerja dengan sangat baik, bahkan ada yang masuk rumah sakit begitu ya. Kita sangat mendukung, terima kasih banyak sudah bekerja dengan baik. Tapi mungkin ada beberapa hal lain yang harus kita ingat bahwa
investasi yang akan saya pengen nanya soal investasi sih. Bagaimana caranya supaya nanti pertumbuhan ekonomi ini targetnya bisa tercapai, investasinya tetap terjaga. Kita akan bahas di segmen berikutnya, tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Prime News bersama saya Victor Pariban dan juga tamu-tamu kita untuk membahas bagaimana Indonesia bisakah atau mampukah menjaga pertumbuhan ekonomi stabil dan juga mencapai targetnya. Sekarang yang kita bahas nih ke Apindo dulu nih, ke Pak Sutrisno nih. Kita tahu bahwa ada program prioritas yang memang sudah ada dipilih oleh pemerintah kita ya di era Presiden Prabowo Subianto. Kita ingin tahu pemerintah bagaimana upaya yang ingin mendorong investasi dan hilirisasi. Apa sih yang membuat investor dan pelaku industri itu sebenarnya berpikir sampai harus 2 kali untuk investasi di Indonesia? Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita nih kalau kita mau meningkatkan, menjaga investasi? Yang paling utama ya, yang paling utama itu adalah soal kepastian. Ya, Anda mau kasih insentif ini itu, tapi kalau semuanya nggak pasti, orang tidak akan mau datang. Jadi kepastian apa? Kepastian hukum. Ya, orang masuk jangan nanti diiming-imingi masuk, setelah masuk digencet gitu kan. Itu. Yang kedua kepastian mengenai regulasi, kebijakan. Ya udah masuk nanti kebijakannya berubah-ubah lah. Pusing dia kepalanya kan. Nah, itu yang harus dipastikan ya. Ini bukannya teori ya Mas ya, tapi ini adalah omongan dari para investor yang bertemu ke kami ya. Yang ketiga itu kan cost of doing business itu tidak murah juga. Maaf nih jeda, ini investor dari dalam negeri atau asing atau dua-duanya? Investor manapun ya, punya pikiran yang sama. Saya kalau mau invest tapi saya nggak pasti duit saya, mendingan gua taruh beli sun. Jelas dapat bunga yang bagus 6-7% sekarang kan, daripada kita investasi yang tidak. Nah ini jadi itu ya cost of doing business itu juga penting, bukan soal hanya easy of doing business tapi cost ya. Kenapa? Karena gini ya, seringkali kita ini gratis ya, biaya sertifikasi nggak bayar, ini nggak bayar gitu. Ya kan, sektor hotel misalnya. Pada praktiknya hotel itu sertifikatnya 30 lebih. Nah dibilang itu nggak bayar gitu. Tapi untuk diperiksa dapat sertifikat, dia harus menggunakan konsultan, harus memperbaiki ini, memperbaiki itu. Nah ini biayanya costnya cukup besar. cukup besar ya. Jadi cost of doing business. Kemudian kepastian mengenai regulasi ya. Karena regulasi ini juga menjadi, kan terus terang aja begini ya. Sekarang kementerian banyak. Ya menteri ada wakil menteri lagi gitu ya. Masing-masing kan ingin punya portofolio gitu, sehingga banyak menteri-menteri yang memberikan regulasi-regulasi baru, dan itu memang menjadi menyulitkan. Ya, jadi memang deregulasi itu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu memang harus dilakukan, bukan menambah regulasi yang ada. Bukan kita anti regulasi ya, semua orang perlu regulasi, tapi tolong berikan kepastian. Jangan dirubah-rubah terus gitu, nanti ganti pejabat antara pusat dan daerah tidak pernah ketemu. Sebenarnya itu ya, kalau insentif dikasih ini itu saya oke aja, tapi itu bukan pertimbangan utama ya. Pertimbangan utama itu kalau saya invest uang saya aman enggak? So simple itu sebenarnya. Kemudian tenaga kerja juga ya, kita bilang biaya tenaga kerja kita kan cukup mahal ya. Terus terang dibandingkan Vietnam lebih mahal kita nih, ya. Tapi produktivitinya masih kalah gitu. Sehingga meningkatkan produktiviti daripada SDM kita itu juga penting. Sehingga pendidikan itu memang betul ya. Pendidikan itu saya kira itu penting. Jadi membangun puskesmas, bangun itu semua penting karena apa? Dia punya multiplier effect sekaligus menyiapkan tenaga kerja yang baik. Menyiapkan tenaga kerja yang baik itu sebenarnya disiapkannya dari sejak dari sekolah sebenarnya sih sebenarnya, karena kurikulum akhirnya berpengaruh semuanya. Tapi kalau ngomongin investasi dari pemerintah kita ke Pak Aditya nih, dari Bakom, bagaimana tanggapannya ketika
kenapa sih kita kalau misalnya investor itu selalu mikir 2 kali deh buat investasi di Indonesia? Ini kan juga memperlambat laju pertumbuhan Ya, ekonomi ini kita. kan bagian juga dari persoalan struktural ya. Apakah ada program yang namanya tadi Pusat Keuangan Indonesia, Pusat Finansial Internasional Indonesia. Internasional Indonesia. Itu salah satu opsi untuk Salah satu, tentu itu salah satu opsi Oke. juga. Tapi saya ingin ini memang tak disampaikan Pak Sutrisno Iwantono ya, pemerintah tidak denial bahwa itu bagian dari persoalan struktural yang kelihatannya memang belum terselesaikan begitu. Dan salah satu upaya konkret setidaknya yang saya bisa sampaikan adalah pemerintah sudah membentuk Satgas Debottlenecking ya oleh Kementerian Keuangan. Kemarin kalau kita perhatikan juga sudah, bahkan antar kementerian pun Pak Purbaya juga mengoreksi beberapa kementerian dalam rangka penugasan sebagai ketua Satgas Debottlenecking. Dan itu tujuannya adalah bagaimana mensinkronkan atau memetakan atau mencari terapi atas simbol-simbol yang menjadi persoalan-persoalan di ekonomi kita begitu. Yang seperti dimaksudkan Pak Sutrisno Iwantono tadi. Nah, kembali bergeser ke soal PFII, Pusat Finansial Internasional Indonesia. Tadi Presiden sudah menyampaikan akan dibentuk di Jakarta dan Bali, dan ini adalah salah satu terobosan bagaimana pemerintah ini menarik uang-uang yang selama ini ada di luar negeri. Memang kelihatannya investasinya di Indonesia, tetapi kita juga harus melihat bahwa bagaimana keputusan uang itu diinvestasikan di Indonesia itu tidak dilakukan di Indonesia, tapi di pusat-pusat bisnis di Singapura, di Dubai, di New York, di London, entah atau di Hong Kong gitu. Nah, sekarang, dan itu ada potensi ekonomi yang luar biasa besar. Daya tarik Indonesia adalah dengan menghadirkan PFI, proyeknya itu ada di Indonesia. Kalau kita bicara di Singapura, mereka katakanlah tidak ada proyek atau minim sekali proyek. Mereka larinya ke Indonesia uangnya. Tapi dengan PFI di Indonesia, proyeknya ada di depan mata. Sehingga ini menjadi salah satu daya tarik tentunya bagi investor-investor global nanti yang setelah kehadiran PFI ini. Dan tentu juga sudah diketahui kehadiran PFI ini akan membentuk satu ekosistem yang memberikan multiplier effect juga luar biasa besar. Di situ ada kebutuhan untuk tenaga sumber daya manusia, tentunya dengan kualifikasi yang tinggi ya. Dan ini tentu nanti akan menjadi tantangan dan juga sekaligus peluang buat masyarakat kita, warga kita yang memang memiliki kompetensi. Belum lagi peluang-peluang dampak ekonomi yang luar biasa besar dari pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang ada. Karena mereka nanti juga akan tentu dengan menjadi PFI ini, mereka akan tinggal di Indonesia dan ini akan memberikan dampak pada living cost mereka di Indonesia, spending mereka di Indonesia. Jadi luar biasa besar dampaknya. Inilah yang salah satu terobosan. Dan ini bagian salah satu upaya juga untuk mengenerate atau mengakselerasi investasi di Indonesia itu dengan menghadirkan bagaimana memutuskan keputusan investasi dilakukan di Indonesia, tetapi juga sekaligus tempat investasinya di Indonesia. Bisa juga memutuskan investasinya di PFI, tetapi mereka invest di luar negeri. Tapi kita tetap saja memperoleh manfaat dari kehadiran PFI itu sendiri. Gitu. PFI ini harus PFII. Ini harus dimotori atau digerakkan oleh orang-orang yang memang right man in the right place. Yes. Harus orang-orang yang memang ahli dan juga bisa dipercaya yang pasti ya. Kayak beliau. Ini akan duduk. Bisa jadi rekomendasi. Pak Andri, kalau kita mau tadi kalau kita terhubung dengan kondisi real yang ada begitu ya, apakah dunia usaha kita ini udah siap buat ekspansi bisnis nih? Contoh ya, ngomongin investasi gitu ya, karena dalam kondisi real kok masih banyak nggak sih yang ngajuin kredit gitu buat investasi saja? Kan orang cenderung wait and see ya, ketidakpastian ekonomi itu jadi masalah. Sebelum saya menjawab, saya take credit buat Mas Adit nih tadi menyebutkan tantangan struktural, dan itu memang salah satu hal yang saya sebenarnya selalu dihadapi oleh berbagai pemerintah ya, baik Pak Prabowo maupun yang Pak Jokowi dan sebelumnya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Sutrisno juga adalah hal-hal yang sebenarnya udah sejak lama ya, tapi belum juga kemudian terselesaikan. Jadi kalau misalnya di pemerintahan Pak Prabowo tadi dengan debottlenecking itu kemudian mampu ya mengatasi tantangan struktural ini tentu saja akan menjadi breakthrough yang luar biasa besar untuk kemudian masuknya direct investment ke Indonesia. Jadi investasi bukan cuma investasi domestik tapi juga investasi asing. Karena investasi asing ini akan menjawab salah satu tantangan tadi struktural di Indonesia, salah satunya karena kita menghadapi triple defisit. Defisit di APBN, defisit di neraca transaksi berjalan, ya atau current account defisit, dan di saving investment gap atau defisit perbedaannya tadi.
Nah, saving investment ini kemudian perlu di cover dengan investasi langsung tadi yang dari luar negeri tadi. Nah, itu tadi Pak Surisna menyebutkan bahwa tantangannya adalah kemudian kalau di kita tuh lebih costly lah gitu ya, cost of doing-nya besar. Cost itu bisa dua, cost dalam bentuk uang maupun dalam bentuk waktu. Gitu. Kalau teman-teman pengusaha misalnya apply di negara lain, ya waktunya cuma mungkin 2 bulan, di Indonesia misalnya lebih dari 6 bulan atau bahkan lebih dari 1 tahun. Nah, ini kan hal-hal yang kemudian membuat opportunity loss buat kemudian para pengusaha. Nah, ini yang perlu kemudian nanti Mas keburu Adi pasti pindah ke udah lain punya. hati, investasi di Iya. tempat lain gitu ya. Apalagi saat ini persaingan antara negara-negara, terutama negara berkembang dan apalagi negara ASEAN itu sangat tinggi. Semua negara pengen memperebutkan kue investasi dari negara-negara maju. Dan ini berbeda dengan waktu zamannya Pak Jokowi ya tahun 2014 di mana waktu itu Vietnam belum growing. Saat ini semua negara berlomba untuk menjadi seperti Vietnam, apalagi dengan potensi-potensi yang besar seperti ini. Nah, ini kemudian semua investor akan semakin pilih-pilih gitu. Jadi ini memang saatnya kemudian momentum saya rasa memang harus jadi breakthrough dan target utama, karena kita nggak bisa lagi kemudian tadi mengharapkan dari sisi household spending ya. Konsumsi rumah tangga tadi kalau kita bicara itu penting, necessary, perlu, tapi belum cukup. Untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi lagi ya butuh yang namanya investasi dari dunia usaha. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi Mas Victor bahwa soal ekspansi apakah kredit ekspansi kredit, saya kalau bicara dengan para nasabah mandiri ya paling tidak itu mereka sebenarnya berkeinginan untuk berekspansi. Yang menarik dari mindsetnya para pengusaha yang saya salut adalah di situasi yang volatile ini pun juga sebenarnya kalau hanya bertahan itu kurang menguntungkan. Jadi tetap memang harus berekspansi, tapi yang terukur tentu saja gitu, karena memang ini yang nanti akan bisa melihat peluang-peluang yang ada yang lebih besar lagi begitu. Namun memang kalau kita lihat saat ini ya keinginan untuk ekspansinya jadi relatively tertahan sambil lihat ke kejelasan kemudian regulasi seperti apa. Waktu di kuartal 2 yang lalu kita ingat ya Mas Adi, bahwa pemerintah mengeluarkan banyak regulasi terutama yang terkait dengan ekspor satu pintu, dalam 17 hari keluar 9 peraturan segala macam. Ini tentu saja membutuhkan kalau pengusaha itu perlu mendigest dulu, perlu mencerna dulu nih seperti apa sih nanti gamenya ke depan seperti apa gitu. Nggak bisa kemudian keluar duit ya terus kemudian nanti ya udah nanti jalanin setelahnya, enggak kemudian, karena ini akan hilang duitnya. Tadi yang seperti disampaikan Mas Yus, lebih baik akhirnya masukin ke Sun gitu. Nah, appetite untuk kredit investasi tinggi Mas gitu. Jadi kalau kita kalau debitur menengah ke bawah bagaimana? Kalau menengah ke bawah ini yang memang sekarang itu juga, makanya saya senang Pak Sadi menyebutkan tantangan struktural yang tadi saya bilang ada decoupling. Mid to low itu memang tadi dari sisi NPL-nya juga meningkat. Kalau kita ibaratkan kredit di perbankan itu seperti pesawat Hercules dengan 4 baling-baling. Ada baling-baling korporasi, komersial, ya komersial itu antara UMKM dan dan korporasi. Terus ada yang UMKM atau mikro dan juga consumer. Yang sedang memang challenging itu adalah di segmen yang bawah. Segmen yang atas ini kemudian dengan value chain-nya itu masih bertahan. Pertumbuhan kreditnya juga relatif lumayan. Dan NPL paling tidak di kami di Bank Mandiri itu relatif rendah. Tapi kalau kita bicara yang segmen bawah, kalau kita bicara UMKM tentu saja kita bicara off-taker pasti. Pertanyaannya adalah off-takernya kemana? Nah itu yang sebenarnya coba dijawab oleh ekosistem yang diciptakan oleh program-programnya Pak Prabowo sebenarnya gitu, melalui yang tadi KDMP atau MBG terutama ya. Tentu saja kita harus mengantisipasi eksesnya. Kalau dari MBG kan naiknya harga pangan misalnya di daerah inflasi pangan yang memang kalau suplainya terbatas. Tapi overall itu memang kalau ditanya appetite sampai sejauh ini memang masih banyak pengusaha yang kemudian memiliki appetite. Bahkan masih banyak sebenarnya di situasi yang turbulen seperti ini banyak pengusaha yang memang ingin mendorong ekspornya juga. Apalagi kalau kita lihat di kawasan ASEAN, Vietnam tumbuh 8,4%. Itu kan menciptakan demand yang besar sebenarnya untuk barang-barang kita. Malaysia akan menjadi negara maju, ya dengan income per kapita yang 3 kali lipatnya dibanding kita misalnya. Nah itu kan menciptakan demand-demand baru untuk produk-produknya Indonesia tadi. Nah ini yang kebenaran bisa menciptakan peluang-peluang tadi untuk tumbuh. Oke. Jadi kan
ini jadi satu peluang kalau iklim investasi ini bisa Betul meningkat sekali. begitu ya. Masih selera lah, masih bersemangat untuk berinvestasi di kita. Iya. Kalau dari Indef, Kang Rizal, ini kan iklim investasi yang harus dijaga nih. Ketika kita tahu bahwa ada rancangan pendapatan negara sekitar 3.426 triliun, belanja negaranya sampai tembus di 4.000 triliun, defisitnya ditargetkan 2,4% PDB dengan target PDB 27.000 triliun. Pokoknya target-target itu sudah ada. Apakah ruang fiskal sebesar itu cukup untuk membiayai seluruh program, prioritas dan yang lainnya? Saya kira challenging ya, challenging itu. Karena begini, justru yang paling penting itu fiskal yang kredibel dan produktif itu, ya. Dan itu menciptakan investasi yang produktif. Jadi fiskal yang produktif itu, yang efektif itu apa? Setiap satu rupiah menciptakan investasi produktif, produktivitas tinggi, kemudian mendorong sektor-sektor ya pasar kerja yang produktif, menyerap tenaga kerja, itu baru efektif itu. Tetapi tentu challenging kan gitu. Bayangkan pertumbuhan ekonomi 6%, kemudian defisit juga di 2,4%, dengan belanja yang luar biasa, loncat gitu ya, dari ya hampir loncatnya luar biasa ya sampai 4.000, dan ini harus hati-hati gitu. Jangan sampai nanti ini ada ruang nih 0,6%. Ini ya 0,6% dari border. Dan ini bisa saja nanti buat ruang lagi untuk menambah nih. Itu harus hati-hati betul gitu ya. Bisa saja utang kan, ada border itu. Dan itu betul-betul harus tadi betul-betul efektif di kebijakan fiskal ini. Untuk apa? Untuk menciptakan ya, dan juga tadi menjawab permasalahan-permasalahan yang transformasi terkait dengan struktural ekonomi kita gitu. Itu yang saya kira. Saat ini in the short term justru permasalahan itu perbaiki demand. Demand kita itu lagi slow down, daya beli masyarakat sedang slow down. Meskipun di capaian pertumbuhan ekonomi naik, tetapi turun dibanding dengan Q1. Bayangkan yang luar biasanya ya, fiskal kita belanjanya itu paling tinggi di Q1, di Q2 juga begitu, tapi turun. Artinya apa? Belanja pemerintah itu penopang utama di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini beban berat banget untuk fiskal harus menanggung semua program itu untuk mencapai pertumbuhan. Justru yang paling efektif itu adalah fiskal, itu jadi stimulus, menjadi katalis untuk mendorong engine growth itu. Engine growth yang paling besar kalau kita lihat di struktur ekonomi kita, based on industri manufaktur, perdagangan, kemudian pertanian, termasuk juga sektor-sektor yang lain, infokom, logistik, dan lain-lain. Itu justru yang penting. Makanya fiskal ini harus memperbaiki struktur itu yang selama ini banyak bottleneck-nya. Bayangkan dulu kita bisa mencapai 6%, 7% pertumbuhan dari apa? Industri manufaktur. Ya. Problemnya sekarang bergeser, industri manufakturnya terjadi transformasi sektoral. Jasanya justru lebih dominan, industrinya turun, primernya pertanian juga turun. Lebih-lebih lagi total faktor produktivitinya dari masing-masing, terutama pertanian dan industri, kecil sekali di bawah 1%. Saya paham betul kenapa harus MBG, kenapa harus misalnya KDMP. Karena untuk menopang itu, karena berat memang dari industri, tetapi yang paling besar multipliernya, nilai tambahnya ya dari industri itu. Itu yang harus diperbaiki, tidak sekonyong-konyong program-program itu saja. Gitu. Tapi berasa nggak sih kalau misalnya beberapa waktu ya, mungkin beberapa tahun ini ya, maksudnya ketika sudah banyak regulasi yang berubah, kemudian target-target ekonomi juga sudah ada, fiskal yang mungkin ruang geraknya juga sedemikian rupa, kita lihat ada beberapa perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya gulung tikar dong. Persis. Itu dampak yang sangat-sangat signifikan yang kita rasakan. Makanya kita pemerintah harus fokus nih, mau mana dulu nih yang di build up gitu kan. Kita maunya biar pertumbuhan ekonomi tetap tercapai, target sudah pasti misalkan, tapi tetap stabil, jangan sampai turun lagi gitu kan. Oke, kalau misalnya ngomongin tadi, tapi itu berarti kalau ada kesan nggak kalau pemerintah terlalu berhati-hati menggunakan apa istilahnya,
menjaga defisit gitu loh. Oh iya, itu betul, hati-hati pasti. Itu pasti hati-hati, biar prudent kan gitu. Kita betul. 2,4 ya. Persis. Kita sih oke itu. Tapi tadi hati-hati, tapi harus produktif. Itu Oke. menurut saya sih challenging di 2027 itu adalah saya setuju bagaimana supaya investasi produktif, sektor-sektor produktif juga tumbuh, produktivitas naik, ya tidak hanya industrinya tapi juga tenaga kerja, multiplier efeknya juga bisa dirasakan di tenaga kerja, income-nya, bahkan juga kan inflasinya juga relatif bisa ditekan. Itu sebenarnya oke, hanya import banget gitu loh kira-kira. Itu nggak bisa bisnis as usual. Itu harus punya trigger yang memang antar kebijakan itu harus sinergi gitu. Jadi engine growth-nya itu harus betul-betul berjalan gitu. Itu yang saya kira menjadi challenging di 2027. Selain tadi tingkat kepastiannya, kepastian hukum, kepastian Iya. ekonomi gitu ya. Betul. Ya, tapi gini ya, yang penting Pak, kalau dari dunia usaha ini ya, maaf nih, Iya. yang paling penting saat ini itu adalah menciptakan daya beli. Itu yang paling utama. Anda mau bisa bikin produksi apapun, semurah apapun, kalau nggak ada yang beli mau apa? Jadi menciptakan daya beli itu menurut kami yang utama. Makanya program-program saya setuju bangun puskesmas ya, kemudian pendidikan sekolah-sekolah, karena itu uangnya kan beredar di rakyat. Itu akan menciptakan kemampuan daya beli. Ketika daya belinya ada, ya kita bikin barang ada yang beli gitu. Nah, ini cuman ini kan gini ya, Pak Prabowo kan idenya brilian, bagus-bagus ya. Betul. Tapi seringkali delivery ke bawahnya ini yang tidak begitu efektif. Di tengah ini kayaknya Kosong. ada sesuatu gitu ya. Dan itu yang mungkin nanti. Tujuan awalnya mulia, Iya. bagus, setting agendanya, blueprintnya udah oke gitu ya. Tapi pada saat eksekusi selalu ada saja ada kendala. Ya di situ yang barangkali yang bottleneck debottleneckisasi itu yang perlu dilakukan gitu. Ya. Kadang-kadang karena Pak Prabowo-nya bagus, tapi yang bawahnya tidak memahami bagaimana itu menjadikan pekerjaan yang konkret di lapangan. Ya kan? Oke. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang katalis investasi ini ya, Pak Adit, kira-kira yang paling akan dilakukan upaya yang respon cepat pemerintah terhadap ini apa nanti? Sebenarnya kaitan dengan saya ingin merespon Mas Rizal ya. Sebenarnya setuju bahwa memang ini APBN itu harusnya jadi katalis, biarlah pemain-pemain ekonomi lain yang bergerak begitu. Tapi kita juga harus menyadari saat ini situasi kita terdampak dengan slowdown ya. Slowdown dan mau tidak mau dalam situasi ini pasti APBN harus menjadi trigger, menjadi faktor penarik, menjadi lokomotifnya begitu. Sehingga memang government spending ini sekarang ini sangat dibutuhkan untuk bagaimana mengungkit perekonomian. Dan memang kalau kita lihat sekali lagi strateginya melalui program-program ini sebenarnya menjadi katalis investasi juga. Saya ambil contoh lain misalnya program 3 juta rumah. 3 juta rumah itu memang ada kebutuhan. Tadi sekali lagi ini kebijakan transformatif mengatasi persoalan struktural backlog yang sedemikian besar, yaitu perumahan kebutuhan mendasar. Pemerintah menargetkan 3 juta pembangunan rumah, dan kita lihat bahwa sektor properti ini adalah salah satu sektor yang menarik begitu banyak sektor turunan. Sekitar saya ingat mungkin silakan dikoreksi sekitar 170 sektor ikutan dari satu sektor aja properti. Artinya apa? Dengan menggunakan pendekatan program 3 juta rumah, ada harapan 170 sektor ikutan turunan dari properti ini akan ikut bergerak begitu. Lagi. Dan ini sebenarnya kalau tadi menjawab Mas Victor menanyakan bagaimana ini menjadi katalis, ya ini sebenarnya contohnya ini adalah katalis yang konkret, yang real. Pemerintah menggunakan anggaran untuk membangun 3 juta rumah, terutama untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Di belakangnya karena tadi merespons Pak Sutrisno, ada demand yang terbentuk, demand untuk pembangunan rumah, otomatis industri atau manufaktur yang bergerak di sektor properti ini semuanya akan bergerak seiring dengan munculnya kebutuhan pembangunan perumahan yang begitu masif begitu. Ya. Tapi mewakili masyarakat, apalagi yang middle ke atas, amin gitu ya. Saya pribadi nih, daya beli tidak begitu baik begitu ya, masih pelan-pelan begitu, masih slow motion, apalagi generasi milenial seperti saya gitu. Yang saya rasakan sih oke, pertumbuhan ekonomi tercapai, bagus gitu, ada angkanya bagus.
Tapi yang saya rasakan 2 tahun saya tidak bisa liburan, saya merasa tiket pesawat mahal, barangnya ada, Raja Ampat itu ada, Bali, ada Kalimantan, ada apa, banyak barangnya udah ada. Tapi saya nggak pertumbuhannya di atas, tidak ke Anda. Aduh. Tidak inklusif. Ini berarti ada sesuatu yang harus segera diselesaikan ya. Betul. Iya. Gitu ya. Jadi jangan Tapi sampai. gini ya, tapi Pak Prabowo tadi itu mengatakan bahwa Gini rasionya akan diperbaiki. Iya. Itu kan salah satu cara untuk menolong Anda supaya bisa liburan. Saya mewakili generasi. Nggak, tapi itu pertanyaan simpel yang mungkin masyarakat kita juga jadi pertanyaan besar ya. Ketika kok di TV kita lihat pertumbuhan ekonomi tumbuh gitu dengan baik, tapi kok hidup kita gini-gini aja gitu ya. Ini kan berarti ada sesuatu yang harus dibuat. Ya karena kalau dilihat dari dua sisi ya, sisi kiri, sisi kanan, dari sisi konsumen dan juga dari sisi produsen, itu dua-duanya terkena rising cost, impact dari naiknya biaya. Betul. Kalau yang dari sisi kiri konsumen itu kena dampak dari kenaikan biaya hidup, seperti tadi yang Mas Victor bilang, makanya kemudian adanya purchasing power yang menurun. Yang tadi saya bilang bahwa dompetnya Daya mengecil beli nih. masyarakat gitu. turun ya. Dompetnya ngecil, smaller size of wallet. Dari sisi dunia usaha, mungkin kalau dari yang beberapa ngobrol dengan saya misalnya, revenue masih oke gitu ya. Tapi begitu ngomongin margin, squeezing. Karena cost naik semua. Jadi dari sisi sini cost of living, dari sisi cost of production. Karena kalau kita lihat sepanjang 2026 itu kan ada rupiah yang terdepresiasi, padahal kita tahu 77% dari barang impor kita adalah raw materials, 17% barang modal, jadi 90% itu related ke dunia usaha juga. Jadi ketika dolarnya kemudian rupiahnya melemah terhadap US dollar, biaya-biaya semakin meningkat. Belum lagi kemudian biaya bahan bakunya, biaya energi ya dan lain sebagainya. Ini yang kemudian paling tidak dari sisi pemerintah, memang ketika memang income relatifly terbatas, daya beli relatif terbatas, jangan kemudian menimbulkan impact additional cost lagi baik buat masyarakat maupun buat dunia usaha. Karena kalau misalnya itu tadi naik lagi, juga, Pak Surya sudah jelaskan ya betul. itu. Makanya tadi saya juga dapat sebelum ini keterangan dari Kemenq bahwa tidak ada yang kemudian menaikkan tax rate-nya, tapi lebih kepada kepatuhan database, perbaikan dan lain sebagainya. Itu yang saya rasa sih kemudian hal-hal yang harus dilanjutkan di 2027 nanti. Dari sisi yang lain yang perlu diperbaiki dan penguatan dari program pemerintah adalah kemudian kalau kita bicara dari sisi akademis kan, kita seringkali kalau punya program, kemudian kan dari input ke output. Nah sekarang kemudian memastikan bagaimana kemudian dari output itu ke outcome-nya. Misalnya kalau kita bicara dengan yang MBG, ya kita bicara bagaimana kemudian memastikan multiplier-nya itu tercipta lebih agresif lagi di desa ini. Ya value chain-nya itu tadi Pak Surya bilang bahwa orang yang kemudian dapat SPBG-nya itu make sure bahwa itu kemudian menimbulkan daya beli untuk kemudian produk-produknya di dalam negeri juga misalnya. Atau ternyata itu. dia dapat pendapatan untuk bayar hutang. Nah, Waduh itu bisa lebih parah jadi. lagi. Itu penelitian kami tuh terkait dengan manja tuh. Jadi selain mantap ada manja, makan pinjaman. Jadi karena kita lihat bahwa pinjaman juga semakin meningkat, spendingnya juga meningkat, sementara tabungannya turun. Jadi bukan cuma tabungan tapi pinjaman juga. Nah ini yang fenomena yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita lihat kalau misalnya sampai ke outcome tadi kita melihat ini akan bukan cuma sebatas checklist. Oh kita sudah mengcover berapa puluh juta, tapi kemudian bagaimana ini mengalir kepada multiplier ke ekosistemnya tadi, ke dunia usaha, bisa dicek dan segala macam. Itu penguatan program menurut saya. Terakhir Pak Sutrisno, karena Pak Sutrisno ini cuma sampai jam 8 sibuk sekali ya Pak ya. Pak ada pesan nggak untuk pemerintah mungkin dalam hal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, termasuk diantaranya iklim investasi dari Apindo sendiri, dari teman-teman pengusaha? Ya pertama yang paling penting itu tolong ditenangkan dulu masyarakat lah. Dibuat masyarakat itu punya confidence, rasa percaya aja. Kalau kita punya rasa percaya diri gitu ya, jadi dia baru mau bergerak ya. Jadi yang viral-viral itu tolong deh dikurangi gitu ya, yang viral gitu. Yang kemudian sekali lagi saya ingin berkali-kali itu adalah daya beli, itu aja lah itu. Kalau daya beli jadi katalis tadi APBN sebagai katalis itu memang tujuannya untuk meningkatkan daya beli ya. Namanya katalis itu kan ada 2 zat kimia yang mau
Mau dijadikan satu, ya. ada katalisnya itu yang mempercepat. Jadi katalisnya apa? Ditambah Bagaimana caranya investor dalam negeri maupun asing itu mau masuk, tetapi ditarik oleh investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Itu ya. Nanti kalau itu semua orang, di sana ada pemerintah masuk, saya juga masuk. Jangan pemerintah masuk, aku ke depan keluar malah kan gitu. Nanti besok-besok ada lagi undang-undang yang baru gitu Iya, ya. jadi kan Pak Prabowo mau terus terang ini ya ngomong ya. Ini kan seringkali kita menganggap BUMN ini kok semua mau diambil semua kan gitu. Nah sekarang Pak Prabowo mau mengurangi Iya, saya sempat pikir gitu. dari 1.000 menjadi 300, 700 tuh. Yang tidak sehat. Yang mau dilakukan. Ya. Yang tidak sehat. Tapi maksud saya ini bukan soal mengurangi jumlah. Betul. Tapi betul-betul harus ada seleksi yang baik. Lah kalau bagus tapi mau dibunuh ya janganlah. Kan gitu kan. Jadi memang harus betul-betul yang mau dihilangkan itu memang yang nggak berguna gitu. Tapi yang bagus ya mungkin angkanya bisa jadi lebih dari 300 nantinya. Karena memang harus dipertahankan. Nah ini saya kira hal-hal yang penting supaya nggak semua diambil BUMN. Swastanya nggak kebagian misalnya gitu. Itu saja deh ya. Oke, jadi kita ingin tahu apakah pemerintah sudah menetapkan kebijakan yang memang untuk ekonomi Indonesia ini sudah berada di jalur yang benar atau tidak. Terima kasih loh Pak Sutrisno sudah bergabung. Nanti Pak Sutrisno akan lebih dulu meninggalkan kita, tapi kita akan lanjutkan diskusi kita. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kami akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kita membahas mampukah Indonesia menjaga pertumbuhan ekonomi. Kemudian tadi kita sudah bahas juga tentang bagaimana caranya Indonesia menambah katalisator, menjadi katalisator untuk iklim investasi ya, supaya ekonomi tumbuh dengan baik. Maksudnya tidak hanya dengan tumbuh penerimaannya saja, tapi konsumsi masyarakatnya juga naik dan daya beli masyarakat juga bisa terus meningkat begitu ya. Saya ingin ke Kang Rizal dulu dari Indef nih. Kang Rizal, Presiden Prabowo sempat bilang mau menetapkan nilai tukar rupiah di berapa angkanya? 17.500. Kira-kira gimana nih Kang Rizal? Ya, pertama gini ya. Itu bisa saja gitu ya. Hanya saja tentu kalau kita lihat kurs itu kan banyak pengaruhnya ya, atau banyak faktor yang mempengaruhi. Tidak hanya masalah trust ya terhadap rupiah kita, tapi juga karena ada perdagangan. Ya. Jadi ekspor impor itu juga mempengaruhi terhadap kurs, terutama di devisa gitu ya. Nah, tapi yang paling penting adalah apakah memungkinkan gitu ya. Karena ini kan nggak mungkin turun lagi ke di bawah 15.000. Ini ada equilibrium baru nih kurs kita kan, mau tidak mau. Tetapi tentu lagi-lagi yang paling penting adalah ini masalah kredibilitas kebijakan. Ini market. Ini problemnya ada di market. Market itu butuh trust. Ya, melihat trust dari kebijakan itu, baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskalnya. Jadi kredibilitas kebijakan ini yang saya kira di saat ini maupun ke depan, apalagi sekarang kan sedang kita menunggu siapa yang Gubernur Bank Indonesia definitif gitu ya. Nah sekarang ini ada di sebelah kita mungkin. Oh bukan ya. Udah itu calon tunggal kan gitu ya. Dan ini tentu harapan kita bisa memperbaiki kredibilitas itu. Yang selama ini justru selalu dipertanyakan oleh market kan. Masalah independensi, kemudian masalah kredibilitasnya, masalah trust itu sendiri yang akhirnya itu mempengaruhi terhadap nilai rupiah kita juga. Iya, iya betul. Masalah trust lagi nih. Pak Adip, masalah trust kepercayaan gitu ya. Gimana nih, gini, aku pengen menyederhanakan sebagai masyarakat yang, kita middle low dulu deh. Misalnya ketika target pertumbuhan ekonomi di 6 gitu ya angkanya, terus tapi kok hidup gini-gini aja, terus kita tahu, orang mana mau sih mikirin investasi, padahal kan sebenarnya jelimet banget gitu ya. Bagaimana masyarakat percaya bahwa ketika Pak Presiden kita bikin program ABCD gitu ya, kira-kira, ekonomi kita memang akan tumbuh dalam artian yang memang daya beli masyarakat inklusif juga meningkat lah ya, gitu. berkualitas ya. Betul. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo tadi siang kan ya, bahwa ini tidak berhenti pada angka saja, tetapi yang jauh lebih investasi pertumbuhan itu penting, tapi bukan itu tujuan akhir. Adalah bagaimana tujuan akhirnya, bagaimana manfaat itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kalau
kita melihat postur APBN dan juga 22 bulan perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo, memang banyak sorotan ya, banyak catatan kritis. Kemarin 5,29% kok tidak dirasakan oleh masyarakat, kelihatannya tumbuh membaik 5,45% selama 1 semester, tetapi kok ya seperti Mas Victor tadi sampaikan, sekarang kan bagaimana menumbuhkan trust masyarakat. Yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sekali lagi kebijakan transformatif, mengenai persoalan-persoalan struktural yang ada benar-benar real di masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan juga tentunya ekonomi gitu. Dan tentu saja kita tujuannya apa? Dengan menyentuh katakanlah sisi yang paling mendasar dari masyarakat, yaitu pendidikan dan kesehatan, dan juga ada perumahan. Artinya kan kebutuhan sangat primer buat masyarakat ya. Ini bisa menumbuhkan kepercayaan publik masyarakat bahwa memang negara hadir, pemerintah hadir untuk mereka. Segala ikhtiar yang dilakukan di tataran ekonomi dengan instrumen fiskal APBN, dengan tadi berbagai macam program segala macam yang mungkin untuk masyarakat kelas bawah pertumbuhan 6%, apa sih 6%-nya? Itulah yang diharapkan bisa masuk dengan dirasakan langsung melalui pendekatan yang programatik tadi, yang memang benar-benar dibutuhkan real gitu sekarang ini. Begitu masif kalau kita lihat ya apa yang dilakukan Presiden Prabowo Masif, betul, dengan memang, persoalan itu. Ya, jalurnya banyak sekali ya, sangat bervariatif, inklusif juga begitu. Betul, ya. itu dengan kebijakan yang dengan volume, dengan skala yang sangat masif ini, sebenarnya harapannya adalah masyarakat melihat dan merasakan bahwa sekali lagi ada persoalan di dalam implementasi dan tata kelolanya yang saat ini sedang dan terus akan dilakukan pembenahan. Itu tentu menjadi kewajiban pemerintah atas dasar fakta yang ditemukan di lapangan dan juga tentu mendengarkan aspirasi publik. Tetapi itu adalah upaya untuk menimbulkan trust. Yang dirasakan masyarakat sehari-hari apa sih? Yaitu tadi kesehatan, mau berobat nggak bisa. Kemudian fasilitasnya jauh. Kemudian juga soal fasilitas sekolah segala macam. Soal ya memang ini pekerjaan belum selesai kalau banyak yang diviralkan. Di sini masih ada yang compang-camping, bolong-bolong. Ya memang ini pekerjaan besar yang tidak bisa selesai dalam 22 bulan begitu. Oke, karena ini pertanyaan terakhir nih buat bapak-bapak nih. Kalau misalkan, karena waktu kita sangat singkat, kalau misalkan, karena tadi banyak sekali pekerjaannya, kita kan lakukan berbarengan begitu ya, di bidang ini, hilirisasi atau manufaktur, industri, pendidikan, dan kesehatan, dan semuanya begitu ya. Tetapi kita perlu tahu bahwa, masyarakat juga perlu tahu bahwa ada yang namanya, Pak Presiden kita juga sangat fokus untuk transfer dana ke daerah juga ya. Itu siapa tahu bisa benar-benar dimanfaatkan di daerah-daerah ya, supaya nanti ketika regulasi pebisnis di sini mungkin sudah di pusat, mungkin hubungannya udah harus skala besar, di daerah ada juga yang begitu. Oke, dari Mas dulu gimana Mas? Kira-kira penutup untuk kita diskusi malam ini, bahwa benar nggak, apakah arah kebijakan APBN kita di 2027 itu akan membangun semuanya dengan lebih baik? Ya, kalau bicara APBN, kita perlu kemudian mendudukkan ada 3 fungsi utama dari APBN. Yang pertama itu adalah alokasi, stabilisasi, dan kemudian distribusi. Jadi di tengah memang anggaran yang relatif, menurut saya itu relatif terbatas, dalam artian bahwa banyak yang keinginannya, namun juga kita harus lihat juga bahwa kemudian belanja itu selalu di atas dari penerimaan gitu. Makanya kemudian ada choices and prioritization gitu, prioritisasi. Nah, prioritisasinya itu ada beberapa yang sudah memang akan menjadi prioritas, yaitu dan sudah menjadi prioritas adalah program unggulan Pak Presiden Prabowo, yaitu adalah ABG, KDMP, dan beberapa program unggulan lainnya. Nah, di luar yang itu adalah kemudian kita harus melihat bagaimana kemudian dampaknya program-program tersebut adalah kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang kemudian picking the right spending ya, bisa kemudian memberikan stimulus kepada pengusaha, tadi yang disebutkan berulang kali terkait dengan katalisnya dan lain sebagainya. Di sisi yang lain memang pemerintah juga perlu memberikan mengupayakan bahwa memang APBN itu akan selalu menjadi bagian dari stabilisasi juga di dalam perekonomian yang di globalnya sedang volatile sekali begitu ya. Nah, sekarang balik lagi kemudian apa yang perlu ditingkatkan dari di APBN 2027. Kita tahu bahwa tantangan banyak sekali.
tapi peluang di saat yang bersama juga banyak, ya. Peluang untuk menumbuhkan sisi ekspor kita juga banyak sekali. Tadi saya sampaikan bagaimana kemudian untuk mendorong pertumbuhan dari sisi ekspor melalui pertumbuhan di sektor pertanian, perkebunan. Kita banyak sekali, Mas, komoditas unggulan Indonesia di luar dari sawit, batu bara, dan nikel. Ada coklat, ada kopi, ada kokonat, kelapa, ada pala, ada cengkeh, dan lain sebagainya, yang itu kemudian akan berdampak besar kepada devisa masuk ke Indonesia dan juga pembangunan masyarakat di daerah juga, karena basisnya adalah di daerah juga. Jadi kalau anggaran-anggaran tersebut kemudian digunakan untuk bagian dengan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menumbuhkan sumber-sumber perekonomian baru atau memberikan kebijakan yang relatif konsisten kepada sektor-sektor tersebut, itu akan menjawab 3 hal. Menjawab kepada jadi APBN akan menjawab 3 tantangan tadi. Ya, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang relatif akan secara sustainable tumbuh ke atas, bukan cuma satu kuartal tumbuh ke atas terus kemudian balik lagi. Yang kedua adalah menjawab tantangan dari penyerapan tenaga kerja, good jobs, not only jobs, tapi good jobs saja, pekerjaan yang memang formal yang kemudian juga bisa melindungi masyarakat dari berbagai shock. Dan yang ketiga, kalau kita ekspor, itu kita akan kemudian menjawab tadi tekanan yang Mas tanyain tadi, Mas Victor tanya terkait dengan rupiah. Gitu. Rupiah kalau supply falasnya dari ekspornya juga tinggi, tentunya akan relatif stabil di situasi yang lagi volatile tadi. Jadi saya rasa kalau kita bicara bagaimana APBN di 2027, bagaimana kemudian kebijakan pemerintah di 2027, kita tahu bahwa tantangannya sudah ada, ya tinggal kemudian melanjutkan dan memperbaiki apa yang menjadi catatan-catatan dari masyarakat dan juga ya ekonom or analis juga ya terkait dengan bagaimana tadi bukan hanya melanjutkan sampai dengan output kepada outcome. Sektor-sektor tadi ya bukan hanya mengandalkan kepada stimulus untuk kemudian menjaga konsumsi supaya stabil, tapi juga investasi. Terus kemudian walaupun kita tahu 90% adalah ekonomi domestik, kita nggak pernah jangan melupakan tetap ekspor, karena kalau ekspor nggak kita dorong, impor kita yang makin tinggi itu akan menghasilkan kemudian defisit neraca transaksi berjalan yang makin tinggi, akhirnya akan memukul kembali kepada rupiah. Nah, saya rasa begitu. Ada juga tarif dagang dengan internasional juga harus diperhatikan. Kira-kira ada pesan-pesan singkat saja? Gini, jadi pertumbuhan ekonomi 2027 itu bukan masalah angka besarnya, tetapi justru kita harus menyeimbangkan antara target yang besar dengan kemampuan fiskal. Jadi 2 ini menjadi kuncinya. Maka untuk mencapai ini adalah triggernya adalah produktivitas dan juga tentu kualitas belanja. Ya, itu yang penting. Nah, sehingga tentu jangan sampai program-program yang banyak itu membelenggu fiskal yang pada akhirnya justru menekan dari produktivitas investasi. Padahal investasi itu adalah kunci kita keluar dari pertumbuhan ekonomi 5%. Saya kira itu. Ya, itu betul sekali. Gini, Pak Adit, pemerintah sudah banyak menerima masukan-masukan ya. Tapi yang diprioritaskan nanti langkah ke depan yang paling akan disegerakan program yang mana nih dari 8? Kalau melihat perspektif pemerintah kan bukan mana yang lebih penting. Tentu perspektif pemerintah pendekatannya adalah semua penting. Seperti disampaikan Pak Prabowo juga, pemerintah tidak mungkin meniadakan satu kesehatan hanya gara-gara apa, kemudian kesehatan dikorbankan atau sebaliknya. Semuanya penting, tentu sepakat ya bahwa memang kapasitas fiskal itu harus suportif terhadap segala macam prioritas. Tapi sekali lagi justru dengan pendekatan yang dilakukan Pak Prabowo sekarang ini, kita melihat bahwa alokasi kemudian distribusi fiskal anggaran di dalam APBN itu sebenarnya sedikit banyak sudah mampu menjangkau keseluruhan apa yang diharapkan pemerintah dengan program-programnya tadi, dengan satu pembenahan persoalan struktural mampu menciptakan multiplier efek pada persoalan-persoalan yang lain. Sehingga kalau tadi kembali ke pertanyaan Mas Victor, apakah on the right track dengan postur APBN APBN 2027, ya tentu saya mengatakan ini on the right track. 6% adalah ya sekali lagi memang tidak sekedar angka, tapi tidak-tidaknya ini kan gambaran bahwa 6% tentu pemerintah segala upaya effort harus ke sana begitu. Dan 6% itu bukan angka yang diawang-awang. Dengan 5,45 satu semester ini tentu
untuk mencapai itu bukan hal yang cukup Ya, ya. reachable lah Ya. begitu. Jangan Demikian- sampai ambisius ya. Iya, itu sudah terukur di situ. Ya. Kemudian juga dengan target belanja volume belanja 4.000 triliun sementara penerimaannya 3.400 triliun. Pemerintah tadi juga sudah menjelaskan berbagai upaya-upaya yang menurut saya cukup konkret dan rasional, penghematan, kemudian melalui PFI segala macam, yang ujung-ujungnya adalah ini adalah bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kapasitas fiskal juga. Oke. Begitu. Tinggal nanti pengawasannya jalannya Tentu saja, seperti apa. Kita sama-sama lah kerja bareng artinya begitu ya. Terima kasih Pak Aditya Laksamana, tenaga ahli Bank Mandiri, dan juga Pak Andri Asmoro, Chief Economist Bank Mandiri, ada juga Kang Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan dari Indef. Tadi sebelumnya juga ada Pak Sutrisno Iwantono, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Semoga apa yang sudah kita diskusikan berjalan baik. Terima kasih Kang Rizal. Sama-sama. Pak Aditya, Pak Andri, terima kasih. Kita akan kembali dengan informasi terkini lainnya tetap di Prime News. Jangan kemana-mana.